Oke, kali ini mari kita bacakan bagaimana perasaan dia tentang hal terakhir yang kamu posting di internet. Oke, jadi ini kita mulai dengan file 1. File 1. 1, 2, 3. Aku nggak 4 deh, 4. Bottom of the deck-nya adalah Five of Pentacles. Oke, jadi dia merasa insecure. Dan dia tuh kayak ngerasa insecure-nya tuh ekstrim. Jadi gini, dia tuh nggak bisa gitu loh bahwa melihat kalau misalnya ada orang lain menang, maka dia juga bisa tetap menang. Dia tuh menganggap semua orang tuh saingan keras gitu, saingan besar gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu menang, kalau kamu misalnya mendapatkan peningkatan, berarti dia kalah. Jadi gini, kayak misalnya gini deh. Kalau misalnya di suasana kantor atau misalnya gini deh, YouTuber, bayangin kamu seorang YouTuber gitu ya. Terus kamu tuh misalnya kamu punya 5.000 subscriber. Nah, orang yang kamu anggap saingan gitu ya, tiba-tiba dari yang kecil banget, dia cuman 100 subscriber, tiba-tiba dia dapat 1.000 gitu ya. Nah, yang 5.000 subscriber ini dia tidak suka bahwa yang ini dapat 1.000 gitu. Padahal kan tetap masih menangan dia gitu. Tapi orang ini menganggap kalau orang lain mendapatkan kemenangan kecil, maka dia kalah. Jadi kayak nggak logis gitu. Masa iya orang yang 5.000 subscriber merasa tersaing sama yang 1.000 subscriber? Itu kan tidak masuk akal gitu. Nah, orang itu tuh menganggap seperti itu karena kan panda itu hitam putih ya. Jadi pandangan hidup dia tuh hitam putih, either aku menang atau aku kalah. Tapi pemikirannya tuh nggak logis tuh. Terus dia tuh kayak jadi gegabah gitu loh dalam berperilaku. Nah, terus habis itu dia mempermalukan dirinya sendiri karena kegegabahannya dia gitu. Misalnya dia panik tuh ya, dia panik melihat orang ini kok tiba-tiba naik jabatan, padahal dia naik jabatannya juga masih di bawahnya dia gitu. Misalnya gini, director, manager, terus ada bawahannya lagi kan. Terus bawahannya tuh naik jadi manager, padahal juga nggak ngerebut posisinya orang ini, tapi orang ini kayak tetap merasa terancam gitu. Nah, dia gara-gara gegabah gitu, dia terlalu pengen mengontrol situasi, uh, sehingga dia tuh kayak ujung-ujungnya dia mungkin akan kehilangan posisinya sih, karena dia terlalu gegabah. Karena gini, ketika orang ini gegabah, orang tuh mungkin akan kehilangan respect ke orang ini gitu, karena mungkin dia ngomong kasar ke orang yang baru naik jadi manajer, dia akan kayak mempermalukan dirinya sendiri, atau dia tuh kayak jadi terlalu controlling ke orang. Terus orang tuh kayak either akan menjauhi dia atau akan mengucilkan dia sampai dia terpaksa pergi. Itu iya sih. Tapi haruskah kamu kemarin itu posting yang kemarin? Hak kamu kan, maksudnya kalau misalnya kamu habis naik jabatan gitu, kenapa enggak kamu nggak boleh posting partinya gitu kan? Misalnya kamu habis naik jabatan terus kamu kayak di rumah tuh kayak dibikinin kue lah sama suami atau istri kamu gitu ya nggak apa-apa lah kamu posting, emang kenapa gitu. Jadi kayak situ ada masalah gitu, kayak orang ini kayak nggak seneng aja gitu loh ngeliat kamu merayakan kesuksesan kamu. Atau misalnya gini, misalnya pas promo kemarin tuh, habis promo apa ya, misalnya promo 10-10 gitu ya, 10-10 kamu sold out gitu, terus kamu posting ini toko aku sold out, terus dia nggak suka. Ya gimana gitu, masa kamu nggak boleh ngumumin kalau barang kamu sold out gitu? Aneh kan? Kalau barang kamu udah sold out, kamu harus mengumumkan ke calon pembeli lainnya supaya mereka kayak nggak nanya-nanya, kak ini mana, kok nggak ada gitu. Ya emang sold out. Mungkin maksud kamu tuh kayak ngumumin aja gitu, ini sold out ya kak, apa udah nggak bisa beli lagi gitu. Tapi saingan kamu tuh kayak ke trigger gitu, kayak dia tuh kayak kejut-kejut gitu ngeliatnya. Oh my god. Buat yang pilih PAL 2, community ini apa nih, celebrate mystery, unravel. Dia nggak paham sama apa yang kamu confidence, sama solitude. Oh, kayaknya buat kalian yang milih PAL nomor 2 ini, aku melihat kalian tuh sebenarnya makin sering posting, tapi makin sedikit yang kamu ungkapkan dalam postingan-postingan kamu. Jadi kamu tuh misalnya posting tuh 10 kali dalam sehari gitu ya, tapi nggak ada satupun yang bisa apa tuh namanya. Jadi kamu makin banyak posting, tapi makin bikin kepo orang, dan orang ini kepo banget sama kamu. Tunggu, kenapa dia kepo? Seeking knowledge. Ya karena dia kepo aja. Oh my god, ini orang aneh banget. Tapi ya dia tuh makin lama ngeliatin konten kamu tuh makin bingung, dan dia tuh mendapatkan ketidakpastian.
aku nggak tahu ya kamu posting apa, tapi orang ini semakin sering ngelihat postingan kamu, dia semakin merasa bahwa masa depannya itu tidak pasti. Mungkin ini masalah percintaan kali ya, atau ini masalah kerjaan. Tapi yang jelas kamu posting gitu ya, terus dia makin merasa masa depan gue sama ini orang gimana, atau masa depan gue sama kantor ini gimana gitu. Imagination tuh kan, dia makin lama makin parno gitu, pikirannya tuh kemana-mana gitu. Contemplation tuh, dia tuh jadi overthinking. Ini orang setelah ngeliat konten kamu, dia makin bingung, makin overthinking. Oke, buat yang pilih file 3, bagaimana perasaan mereka tentang hal-hal yang kamu posting ke sosmed? Marah, jealous, dengki, panas, ketrigger, pengen ngumpet, malu, kayak pengen mencuri sesuatu dari kamu gitu, menjadi nggak balance, menjadi parno, menjadi kayak pengen marah-marah, kayak perasaannya tuh teruyel-uyel gitu. Dia tuh kayak merasa apa ya, kayak mumet gitu loh habis ngeliat apa yang kamu posting. Makin stalkingnya makin kenceng, pengen move on dari kamu. Dia tuh nggak jadi memulai sebuah permulaan baru, mungkin karena kamu tolak, mungkin karena dia merasa kamu saingan yang nggak bisa dikalahkan, aku nggak ngerti juga. Terus dia tuh makin ini orang mirip sih, ini juga makin overthinking, tapi yang ini lebih pesimis. Dia tuh masalahnya nih orang keras kepala sih guys. Dia keras kepala, jadi dia tuh nggak bisa melihat sesuatu dari sisi orang lain. Terus dia tuh terbebani, padahal harusnya nggak usah terbebani. Kayak ini juga gitu kan tadi. Jadi kayak dia ngeliat orang lain menang, harusnya dia tidak terbebani dengan itu karena dia posisinya udah lebih kuat. Tapi dia tuh kayak cari-cari masalah, bukan cari-cari masalah ya, tapi dia tuh kayak mempermasalahkan sesuatu yang harusnya tidak dia permasalahkan. Terus dia merasa kayak powernya atau kekuasaannya tuh berkurang. Hati-hati loh sama nih orang. Dia tuh dendaman, terus dia tuh kayak benci banget sama kalian. Mungkin kalian habis putus kali ya sama nih orang. Atau kamu tuh mungkin kamu tuh menanyakan bukan bagaimana perasaan orang ini setelah kamu posting, tapi juga kamu habis posting unfollow dia. Kalau kamu unfollow dia tuh makin overthinking. Jadi itu. Tapi sumpah ya, hati-hati sama nih orang. Nih orang dia bisa nyerang kamu dengan nyebarin gosip yang gak benar, macem-macem sih. Nih orang kayak dendam kesumat gitu loh sama kalian. Aku gak ngerti, serem. Yang ini hati-hati. Oke, bye-bye, makasih udah nonton.